kalau menurut saya, kalau memang kita belum ada kegiatan ya cari kegiatan yang lebih positif. Atau kan sekarang ada ngaji itu di Kupinanggro kan, bubur gratis, ada sanggar, teh, kopi, tinggal datang duduk dengar gitu tuh kan, dapat pahala lagi. Mana tahu di situ kita dapat relasi, bisa cari dapat orang kasih kerjaan, kan nggak ada yang tahu. Nah yang penting intinya ya kita jaga sholat tadi kayak Tungku bilang, ya pergi ngaji, insyaallah Allah akan buka jalan untuk kita gitu. Karena kan ada kata-kata ini Tungku, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah itu saya setuju dengan kata-kata itu. Wahai segara asosi ruga, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast Channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita di sini tentunya sosok narasumber. Beliau bernama Dery Monty Surga. Nah, jadi Dery ini merupakan pemuda milenial dan tentunya pejuang mahar. Nah, dan juga sebagai anggota organisasi Yuk Bisnis. Dan Dery ini juga merupakan anggota pengajian Kupinanggro, Masya Allah. Dan untuk pendidikan beliau yaitu S1 Psikologi UIN Araniri. Hebat. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas di sini, tentunya di podcast ini, yaitu muda kreatif dan muda inspiratif. Masya Allah, ini temanya sangat relevan ya di era ini atau di zaman ini. Langsung saja kita menyapa Dery. Assalamualaikum Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Telah hadir di sini. Kita nantinya di sini akan berbincang-bincang dan membahas, yaitu temanya muda kreatif dan muda inspiratif. Nah, ini ini kita di sini relax, santai, kita ngobrol biasa ya. Ngobrol biasa. Siap. Nah, jadi tidak ada kaku ya di sini ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita dengarkan pembahasan, yaitu dengan tema muda kreatif dan muda inspiratif. Dery, kita persilahkan. Persilahkan apa nih Tunggu? Untuk membuka dulu. Membuka pembahasan. Apa perkenalan atau perkenalan. Oke. Jadi saya Dery Monty Surga. Latar belakang pendidikan itu mahasiswa psikologi, tapi ini udah lulus gua. Iya. Jadi kesibukan sekarang ya saya jadi jualan lah Tunggu. Ya, pembisnis. Bisa disebut pembisnis. Iya. Tapi kalau sukses jauh kali masih. Sukses itu kan bonus. Ya. Lagi berusaha ya kan. Iya, betul. Dan kalau kita melihat tema muda kreatif dan muda inspiratif, ini menurut Dery, muda kreatif itu seperti apa? Mungkin kalau kita kan muda ini kan adalah ya tentunya masa-masa di mana kita lebih kepo ataupun lebih liar dalam pergaulan. Di saat kita menghadapi usia muda yang memang belum mendapatkan jati diri, itu bagaimana caranya supaya bisa kreatif? Pengalaman Dery. Kalau menurut saya, saya berbicara sebagai seorang pebisnis, Engko. Jadi kan kalau kreatif menurut saya itu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat gitu. Nah. Jadi di saat banyak orang untuk mencari followers ataupun ketenaran dengan pamer ataupun membuka aurat dan sebagainya, justru kita sebagai pemuda bagaimana bisa menghindari hal itu. Jadi kalau orang lain dengan cara seperti itu ya kita dengan cara berdakwah kita bisa
men-share kisah-kisah Nabi Iya, ataupun ilmu-ilmu yang lain. Intinya di dalam ruang lingkup syariat ya. Nah, itu setuju. Berarti kreatif yang dimaksudkan di sinilah kreatif dalam ruang lingkup syariat. Nah, saya ada dengar dari Ustaz Abdul Somad. Ya, Nah, ini kebetulan beliau ini fans sekali dengan Ustaz Abdul Somad. kata Ustaz Somad gini, jadilah pemuda yang memberikan manfaat, bukan pemuda yang mencari sensasi. Karena kalau kita terus mencari sensasi, nanti ketika sensasi itu hilang, kita akan mencari sensasi yang lain begitu. Oh gitu. Nah. Jadi kita harus bermanfaat ya. Bermanfaat. Ya, jadi kalau ini kita melihat muda kreatif, muda inspiratif, teman-teman sekalian, ini kalau kita melihat Derry ini sangat inspiratif ya menurut saya. Karena kita ini sering ngopi, ya. Kita sering ngopi di warkop, dan kita juga banyak membahas tentang bagaimana sih supaya kita bisa menjadi inspiratif. Nah, kemudian saya melihat jauh daripada itu, ataupun saya melihat hari demi hari bahwa Derry ini sangat inspiratif ya. Dia ini apa saja dia mau lakukan, asalkan itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain ya. Bisa. Bagaimana? Bisa sih kalau dibilang kayak gitu. Jadi inspiratif itu kita memberikan inspirasi kepada orang lain. Jadi kalau misalkan kita menjadi inspiratif, ya satu kebanggaan bagi kita. Tapi inspiratif yang dimaksudkan di sinilah dari kita. Jadi bukan semata-mata gimmick untuk memperlihatkan orang lain. Ya gitu sih. Betul. Jadi menurut diri gimana itu? Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kan kita anak muda sekarang yang menjadi role modelnya, ketika misalkan lihat nih orang sukses, lihat misalkan kayak beberapa artis yang memang pekerjaannya influencer lah, menginspirasi banyak orang gitu kan. Kalau saya melihatnya bukan dari situ ya. Karena yang menurut saya, ketika kita bisa kreatif, yaitu ketika kita berkarya sesuai dengan syariat gitu. Jadi kalau kita menjadi content creator, adalah content creator yang memang sesuai syariat, tidak membuka aurat, tidak kayak di TikTok sekarang kan banyak tuh betul, orang live streaming sama-sama perempuan. Nah itu janganlah gitu kan. Kita yang lurus saja lah gitu. Iya. Jadi pasar kita ini adalah hal-hal yang positif. Bagaimana ketika kita memberikan kontribusi, baik itu bisnis kita ataupun konten-konten yang bersifat kreator atau kreatif. Jadi kita berikan ataupun kita nampakkan yang positif ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat di era seperti ini kan anak-anak muda banyak yang kehilangan jati diri. Artinya tidak ada lagi kreatif, ataupun kreatifnya itu bukan kreatif yang positif. Positif, kreatif yang negatif. Itu bagaimana Derry melihat fenomena anak-anak muda sekarang ini? Supaya dia itu kembali ke muda yang kreatif, muda inspiratif. Jangan muda yang sibuk bermain games. Boleh silahkan main game, tapi kita harus betul-betul bisa melihat peluang-peluang. Seperti itu. Ini kalau menurut saya pribadi, atau pengalaman Derry. Saya dulu suka juga main game masalah itu. Tapi kan kita lihat sekarang, nggak tahu ya, karena saya pribadi ada titik balik yang membuat saya itu ingin berusaha, yaitu keluarga. Jadi saya lihat keluarga saya dalam kesulitan gitu. Kemudian saya harus cari mahar untuk nikah ya kan. Itu tadi yang membuat saya mau nggak mau ya harus kerja gitu. Kalau dibilang kreatif, saya belum kreatif juga. Tapi apapun yang ada ya saya coba aja. Berarti acuannya adalah ketika kondisi ya. Kondisi atau keadaan. Memang semua seperti itu sih. Ya seperti itu kan. Tunggu juga seperti itu. Saya dulu saya dulu punya mindset seperti ini. Mindset tuh yang itu bukan. Jadi saya punya satu pemikiran, ketika saya dalam kondisi yang terpuruk, manusia itu akan kreatif ketika krisis. Kreatif ketika krisis. Ya. Siap. Ya, jadi semua orang itu mau tidak mau dia akan menjadi kreatif ketika krisis. Dan itu yang saya alami.
Saya dulu memang luar biasa ya krisisnya, artinya krisis dalam hal ya keuangan ataupun dalam mental segala macam. Tetapi ketika keadaan itu yang kita alami, kita itu akan menjadi kreatif, apapun kreatif yang kita lakukan, sehingga itu menjadi acuan motivasi untuk diri kita. Nah, dan itu yang kita lihat sekarang di anak-anak muda ini hampir kehilangan kreatif itu, hampir melihat kondisi seperti itu, ataupun karena mungkin dia hidup senang dengan orang tua, jadi tidak menciptakan hal-hal yang kreatif, ataupun menciptakan hal kreatif, tetapi ya kreatifnya lagi-lagi seperti itu. Ya, kreatif yang salah tadi itu ya. Ya, Betul, seperti betul. itu. Dan juga menjadi inspiratif. Inspiratif ini artinya melihat ataupun kita menjadi orang yang menginspirasikan orang lain. Dan saya lihat Derry ini luar biasa. Dia ini menjadi panutan juga bagi anak muda. Seharusnya bagi yang melihat dan terbuka pikirannya, bahwa kalau kita melihat di sosial media Derry ini, teman-teman sekalian, dia ini salah satu konten kreator, baik itu di dalam segala sosial media. Dan dengan menjadikan sosial media itu menjadi alat atau perantara terlaksanakan ataupun bisa mengakses bisnis, ya begitu jadi ya? Ya, betul. Karena gini, yang saya pikir, kita, apalagi saya kan sebagai penjual, jadi kita yang menjual tuh kan orang harus tahu kita gitu. Orang harus tahu. Jadi ketika memang saya kadang lihat orang yang dia posting misalkan apa yang flexing gitu kan, pamer-pamer, kan followernya cepat naik. Apa istilah apa tadi? Flexing ya. Wow, ini pemuda milenial. Flexing. Jadi kan cepat orang suka gitu. Oke. Banding-bandingkan di TikTok kan banyak tuh. Iya. Jadi misalkan tiba-tiba sukses gitu kan. Sedangkan prosesnya kan orang nggak tahu gitu. Effortnya ya. Nah, jadi yang saya pikir ketika kita posting hal yang seperti itu, banyak pemuda yang menangkap nantinya mereka insecure karena di posting yang tadi gitu. Dan mereka enak ya misalkan jadi dia gitu. Jadinya kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, dan itu yang sering dialami oleh anak-anak muda sekarang ya. Entah di TikTok, saya kan sering lihat tuh video-video orang posting kan. Saya baca kadang komentar ada yang insecure melihat itu tuh kan. Ya. Jadi saya pikir hal yang seperti ini sebaiknya dihindari gitu. Langkah untuk bagi anak muda itu bagaimana sebagai anak muda untuk terus menjadi muda yang kreatif, muda yang inspiratif, muda yang memang betul-betul mempersiapkan usianya untuk ke arah ke depan yang lebih cerah, itu bagaimana? Kalau saya kasih saran buat orang lain, belum tentu itu kadang cocok buat orang lain. Ya, nggak masalah, sampaikan. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau dibilang kreatif, saya belum sepenuhnya kreatif. Tapi ya saya kerjain apa yang memang ada di depan mata gitu. Peluang. Buka loker sini ya tes dulu ya kan. Nggak lewat tuh ya urusan belakang. Iya, betul. Yang membuat saya ingin mencoba tuh ya tadi karena keadaan gitu. Jadi saya pernah baca buku namanya The Power of Kepepet. Jadi orang tuh kalau udah kepepet ya apa yang ada kreatif sendiri. Iya, itu kan kayak saya bilang tadi tuh. Iya kan? Kreatif itu ketika orang sedang krisis atau kepepet, ya kan? Betul. Jadi saya juga melihat beberapa buku-buku inspiratif tentang usia. Jadi saya melihat di buku itu, jadi siklus usia seseorang supaya sukses. Ini menurut teori dia. Ini menurut teori dia. Katanya jadi usia 15 sampai 20 tahun itu usia belajar. Usia belajar artinya dia harus mempersiapkan usianya itu untuk belajar, fokus belajar. 15 atau 20 tahun itu usia belajar yang memang harus fokus. Sedangkan di usia kita di SD kan ada yang mulai dari 7 tahun, ada yang 8 tahun. Itu usia yang memang kita di kanak-kanak kadang-kadang nggak fokus belajar, main-main juga. Tapi kalau 15 itu sudah dituntut untuk fokus belajar sampai 20 tahun. Setelah 20 tahun nggak belajar lagi? Artinya 20 tahun sampai 30 tahun itu usia di mana dia harus memperbanyak pengalaman. Kalau istilah kita kalau mau
membangun bisnis 20 sampai 30 tahun itu usia di mana dia itu mencari pengalaman, bekerja sama orang lain, kemudian harus banyak tahu, banyak memperbanyak teori segala macam. 20 sampai 30 tahun itu dia kalau bahasa kita kerja sama orang. Di samping dia memperbanyak pengalaman dan dia juga harus mempersiapkan modal usaha ya. Modal untuk usaha jadi. Modal untuk usaha. 30 sampai 40 tahun dia itu harus fokus membina usaha bisnis. 30 sampai 40. 10 tahun. Untuk yang tadi Tengku bilang ya. Artinya kalau misalkan dia mau buka usaha, misalkan mau jual nasi goreng ataupun mau buka usaha lebih kekinian lagi melalui sosial media segala macam, 10 tahun waktu untuk mengembangkan bisnis. Karena saya ada baca di buku tuh kan, katanya gini, ada orang itu tergerak karena dua keadaan. Yang pertama karena ketakutan, yang kedua karena dia punya mimpi gitu. Tapi kebanyakan orang itu bergerak karena ketakutan tadi. Oh ya. Karena orang yang punya mimpi yang kuat itu kemungkinan besar lebih sedikit gitu. Misalkan ada orang pengen di usia 25 menikah gitu. Kadang di tengah perjalanan dia kehilangan motivasi, kehilangan mimpinya. Tapi orang yang bergerak karena ketakutan itu biasanya effortnya lebih gitu. Misalkan dia lihat orang tuanya susah setiap hari gitu kan. Jadi karena keadaan tadi dia mau bergerak gitu. Tergerak ya? Tergerak. Jadi kan ada orang misalkan usia 25 tahun belum ada uang 100 juta gitu. Iya, contoh seperti itu. Kan mimpi-mimpi tadi itu kan. Iya. Oke, berarti tergeraknya itu karena ketakutan dan mimpi ya. Lagi-lagi karena keadaan juga ya. Dan itulah kalau saya sambungkan tadi sedikit lagi, juga di usia 40 sampai 50 tahun, 40, 50, 10 tahun saja siklusnya. Itu menikmati hasil. Ya, itu menurut teori yang ditulis di buku tersebut. Tapi di realita kita sesuai dengan nasib masing-masing. Aduh, jadi kalau misalkan dia di realita itu ya kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi ya, atau dengan teori-teori. Jadi kalau berbicara teori, saya rasa semuanya pasti akan mengatakan lagi yang mengatakan. Kalau Tengku sendiri dengan teori tadi gimana? Udah cocok belum? Saya kalau saya libatkan dengan kehidupan, kayaknya tidak cocok. Walaupun sepertinya itu bagus kalau itu diamalkan per 10 tahun. Ya lagi-lagi kita melihat peluang keadaan kita. Kita melihat peluang, kita melihat keadaan kehidupan kita. Tidak semuanya yang beruntung, tidak semuanya orang dapat kehidupan yang beruntung. Nah, makanya di dalam hadis disebutkan kan dunia itu kan neraka bagi penjara bagi mukmin. Dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, artinya di dunia ini tidak ada kata aman. Tidak ada aman. Dalam kitab hadis disebutkan seperti itu. Tidak aman. Artinya tidak aman. Tempat yang paling aman nanti bagi orang mukmin adalah di surga. Betul. Jadi di dunia ini kita effort ya, penuh dengan perjuangan. Gitu Subuh harus bangun kan. Kalau misalkan telat subuh itu kacau juga kan? Siklus kehidupannya kan. Itu betul aku bilang tadi. Karena dunia penjara bagi orang mukmin tadi ya. Jadi kalau misalkan sholat subuh nih, kita ngantuk tapi kita tetap harus bangun gitu. Ibaratnya kayak di penjara gitu. Dan hasilnya nanti di surga. Kan ada seorang saya fans sama Habib. Kayaknya saya aja yang host nih, boleh. Masya Allah. Saya senang dengan perkataan seorang Habib, lebih baik masuk surga karena terpaksa daripada masuk neraka karena sukarela. Habib apa nih? Saya boleh nggak sebut sih namanya? Habib Ja'far. Husain Haidar. Nah, saya senang dengan beberapa pemikiran beliau karena beliau kan filsuf ya. Nah, filsuf. Orang yang belajar filsafat. Filsafat Islam. Orang yang belajar filsafat Islam. Beliau itu membuka lentera pemikiran anak-anak muda. Nah, kalau menurut Derry, muda inspiratif itu
apakah dia harus menciptakan perubahan keadaan sehingga dia disebut inspiratif atau bagaimana menurut Dery? Perubahan yang gimana Tengku? Perubahan kondisi dari misalkan dia terpuruk menjadi orang yang punya punya kemajuan atau kelebihan. Kalau dulu dia naik sepeda, kemudian dia belajar, kemudian dia berusaha sehingga dia udah naik motor atau kedepannya naik mobil. Itu bisa dijadikan inspiratif atau menjadi, pasti orang berpikir itu kan nasib dia seperti itu, beda dengan nasib saya. Itu bagaimana menurut Dery? Berarti Untuk melihat inspiratif itu, inspirasi. Dia orang yang misalkan anak muda yang dulunya susah gitu, kemudian dengan hasil kerja kerasnya dia bisa peroleh apa yang dia mau gitu kan. Nah kalau menurut saya itu bisa aja kita jadikan satu contoh gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat sekarang, saya bukan melihat dari apa yang mereka dapatkan Tengku, tapi saya khawatir ketika nanti kita akan seperti itu. Ini untuk diri saya pribadi, mungkin untuk orang lain kan nggak cocok. Self diri ya. Self reminder apa sih? From self to self. Ya, dari diri untuk diri sendiri. Oke. Dari diri untuk diri sendiri. Siap. Jadi kalau saya lebih saya berusaha ikhtiar apa yang Allah kasih yaitu kita terima. Ambil pancing, pasang umpan, lempar. Dapat nggak dapat ya itu urusan Allah gitu. Ada yang pun nggak dapat, pulang ke rumah ada orang ketok pintu kasih ikan, nih ikan udah masak ya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi kita tetap berusaha, masalah hasil ya itu urusan Allah gitu. Nah kalau misalkan semua anak muda berpikir seperti Dery, ya tentu akan maju ya. Akan misalkan gini, kalau misalkan semua anak muda berpikir hal yang sama, pasti akan banyak anak-anak muda itu yang lebih kreatif, lebih banyak berusaha. Sekarang kan kalau kita melihat anak muda ini kan biasanya kan dia pasti berpikir seperti ini. Saya punya orang tua, nanti ajalah ketika saya sudah lebih dewasa lagi saya akan berusaha. Kan seperti itu. Itu bagaimana? Kalau pemikiran seperti itu? Kalau saya melihat anak-anak muda ataupun teman-teman saya yang sekarang mungkin mereka sibuk dengan game, itu justru salah kita gitu. Seharusnya kita merangkul mereka gitu untuk, karena ada beberapa kawan saya Tengku, kawan kerja yang dulunya dia nggak pernah sholat, tiba-tiba entah kenapa karena suatu kejadian tiba-tiba dia berubah drastis itu. Tiba-tiba dia telepon saya malam-malam, di mana ada aku pengen pergi ngaji gitu. Jadi ada keadaan yang memang merubah dia untuk jadi lebih baik gitu. Keadaan seperti apa? Keadaan dia katanya kemarin kakaknya meninggal itu. Jadi karena peristiwa itu mungkin ada titik balik untuk dia gitu kan. Karena sekarang kan anak-anak muda kita yang mungkin di warung kopi gitu tuh kan. Justru kalau kita itu sebetulnya kita lah yang mengajak mereka untuk pergi ngaji, apalagi kayak sekarang kan ada pengajian di Kupinanggro gitu. Kita kan? Maksudnya Dery yang ngajak? Enggak, saya maksudnya orang lain juga bisa gitu kan. Merangkul lah gitu kan. Dirangkul. Ini kan saudara kita rangkul gitu kan. Kalau kita ya bilang-bilang buat mereka ya siapa lagi nanti yang ini? Kayak Habib Ja'far tadi itu. Iya, betul. Beliau mencoba untuk memasuki anak muda gitu. Milenial dengan cara beliau sendiri gitu kan. Betul. Saya juga melihat seperti itu. Tengku juga melihat seperti itu. Artinya sepakat dan sepemahaman kalau misalkan anak-anak muda ini saya pribadi itu kalau saya kan nggak anak muda juga, tapi mungkin tidak se-circle anak-anak muda lainnya mungkin yang memang gamers dan segala macam membuang waktu. Tapi setidaknya kita bisa mengajak mereka dengan cara kita, dan kita sedikit masuk dengan cara mereka supaya mereka terima cara kita di cara mereka. Betul. Nah, jadi kalau misalkan kita langsung ngajak, pasti mereka keberatan. Tapi kita nongkrong juga sama mereka, nongkrong, ngobrol-ngobrol, friendly. Kemudian step by step pasti mereka akan mau, tidak dengan sendirinya. Karena saya melihat para habib-habib kebanyakan seperti itu. Mereka
Bahkan banyak orang yang ingin bertaubat ataupun dalam kata milenial hijrah tunggu ya. Itu karena melihat perlakuan orang lain tunggu. Jadi kayak Habib-Habib ini mereka tunjukin lewat perbuatan gitu kan. Nah, jadi mungkin kan kalau dengan kata-kata kurang mempan gitu. Kurang mempan. Para Habib kan mereka dengan perilaku gitu kan. Dengan kayak Habib Umar kan gitu. Nah, jadi ada istilah lisanul maqal dan lisanul hal. Jadi mana yang lebih baik, lebih afdal itu lisanul hal, kasih contoh perilaku yang baik. Jadi kalau misalkan kalau lisanul maqal cuma perintah-perintah saja, orang pasti akan apanya kan, apa ini. Tapi kalau misalkan ayo kita ngaji, ayo kita pergi ngaji, ayo kita sholat berjamaah, kita ajak sama-sama seperti itu. Kalau misalkan anak muda keberatan nggak kita ajak seperti itu? Saya rasa enggak nunggu, kecuali kalau keberatan yang Iya. bahaya. Sekarang kan banyak anak muda yang pergi ngaji tapi salah ya, salah arah itu, salah pilih guru kan. Berarti kita rangkul ya. Kita rangkul supaya dia dapat guru yang benar-benar sepemahaman dan seakidah ya. Ya, karena kayak di Kupinanggro itu kan berapa banyak anak muda yang mahasiswa yang bahkan sama sekali belum pernah pergi ngaji justru senang pergi ngaji di Kupinanggro. Senang? Karena Tengku Jim pun kan orangnya friendly dengan friendly ya. Jadi beliau merangkul itu kan. Nah, jadi nggak kaku gitu. Dan beliau juga sangat ramah ya. Sangat ramah. Kalau ketemu di jalan itu kalau kita tegur beliau welcome itu kan. Ya, betul. Nah, jadi sahabat Deo Podcast channel tercinta, tema kita yang akan kita bahas di sini yaitu muda kreatif dan muda inspiratif. Bahwa muda kreatif itu adalah muda yang dimana kita memberikan contoh dengan karya-karya, tentunya karya yang inspiratif, karya yang inspirasi, karya-karya yang positif, di mana ketika kita menghasilkan sebuah karya atau berkreasi atau berkreatif itu tetap di dalam aturan syariat ya, seperti itu ya. Betul. Dan kalau misalkan kita anak-anak muda kalau ingin sukses itu kunci cuma satu ya. Apa itu? Kuncinya adalah jaga sholat. Betul. Jaga sholat. Karena kita juga melihat bahwa anak-anak muda ini ataupun di usia muda. Kita bukan menyalahkan anak muda, tetapi di usia muda kita semua pernah muda. Saya pernah muda, diri juga di usia muda. Rentan. Tapi rambut saya ada putih. Ini gimmick. Jadi di usia muda itu adalah di usia dimana tinggal sholat kadang-kadang. Ya betul. Dan banyak anak-anak muda mengadu sama saya, Ustaz, nih bagaimana kita bisa jaga waktu sholat di yang 5 waktu yang sempurna? Karena di usia muda ini susah. Pas lagi nongkrong, tiba-tiba masuk waktu zuhur, zuhurnya lewat. Lagi nongkrong nggak masalah, kita nggak menyalahkan nongkrong. Ya, kita karena kita juga suka nongkrong dan kita di situ membahas-bahas, tukar pikiran dan bahas-bahas tentang kemajuan tentunya. Lagi nongkrong di usia muda tuh kadang-kadang tinggal waktu asar. Jadi kalau pingin sukses, sholat ya diri. Sholat sama ngaji. Minimal yang farduin tadi itu kan. Seperti kan itu. Biar lepas kewajiban gitu. Betul. Kan. Karena kalau misalkan kita jaga itu, Allah pasti akan jamin ya kehidupan. Betul. Yang penting usaha ya. Usaha. Dan supaya ini memberikan tutuan anak-anak muda di luar sana supaya lebih berkreatif lagi dan lebih menjadi inspiratif, kasih inspirasi untuk muda-muda lainnya yang mungkin kehilangan jati diri, kehilangan semangat, bahkan ada yang hampir putus asa. Coba dari gaungkan kepada pemuda-pemuda di luar sana yang melihat video ini supaya lebih berkreatif, lebih punya semangat yang tinggi, confident, dan bagaimana diri? Saya ini kalau prinsip saya itu saya suka dengan kata-kata Imam Syafi'i. Jadilah air yang mengalir itu. Air yang mengalir adalah jangan jadi air yang tergenang. Jadilah air yang mengalir sehingga ia memberi manfaat untuk orang lain gitu. Air yang tergenang itulah pengangguran tadi itu. Dan sibuk itu nggak melulu tentang kerja gitu. Jadi kalau kita belum punya kesibukan ya cari aja kesibukan apa, membaca, belajar gitu kan. Dan sibuk itu asik sebetulnya kalau kita suka gitu kan. Jadi ya kita punya aktivitas gitu.
Sibuk Saya- tuh asik ya. Sibuk tuh asik gitu. Gimana tadi? Gimana? Tadi bilang saya apa tadi? Yang mana? Yang tadi apa sibuk itu asik, kemudian? Nggak, sibuk itu bukan dulu tentang kerja gitu. Oh. Kita bisa sibuk dengan hal yang positif lainnya oke. gitu kan. Jadi sibuk itu bukan dulu tentang cari uang gitu. Ya, Jadi sibuk itu cari kegiatan cari kegiatan gitu. yang memang apa karena betul saya Tengku melihat hidup ini mahal. Hidup ini mahal, sehat ini mahal, nikmat mata ini mahal, nikmat fikiran kita ini mahal. Kalau misalkan disia-siakan mahal yang telah Allah berikan itu, jadi tidak ada manfaat kehidupan. Betul. Kalau misalkan tidak dipergunakan, Menggunakan apa? tidak dipergunakan, karena betapa banyak orang yang di luar sana itu di rumah sakit khususnya sakit dan menginginkan nikmat sehat itu Nikmat sehat kembali. tadi ya. Sedangkan ini ada yang sehat, kemudian kok disia-siakan kesehatan itu. Ya. Tidak, kenapa tidak cari kesibukan yang memang betul-betul kesibukan itu menjadi manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain kan seperti lain itu. gitu. Nah, jadi bagaimana tanggapan dari ataupun statement terakhir untuk anak muda di luar sana supaya lebih kreatif dan lebih sportif. Statement terakhir. Saya bingung tuh mau bilang apa. Kan Oke. tadi kita briefing kok kenapa lepas sekali ya? Karena beda sensasi ya. Karena kan katanya ngobrol tadi Iya. ya. Nah, kalau ngobrol ya ngomong apa adanya tuh Oke, gua. ngomong apa adanya. Karena saya belum, kalau dibilang menginspirasi, saya belum menginspirasi, saya cuma bercerita apa yang saya lakuin tuh. Iya. Nah, kalau menurut saya, kalau memang kita belum ada kegiatan ya cari kegiatan yang lebih positif, atau kan sekarang ada ngaji tuh di Kupinanggro kan. Bubur gratis, ada sanggar, teh, kopi, tinggal datang duduk dengar gitu tuh Iya, kan. iya. Dapat pahala lagi. Mana tahu di situ kita dapat relasi, bisa cari dapat orang kasih kerjaan kan nggak ada yang tahu. Nah, yang penting intinya ya kita jaga sholat tadi kayak Tungku bilang, ya pergi ngaji, insya Allah Allah akan buka jalan untuk kita gitu. Karena kan ada kata-kata ini Tungku, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, itu saya setuju kali dengan kata-kata itu. Dan di samping itu juga kita juga harus memilih teman ya. Teman, ya, setuju. Teman yang memberikan semangat, Ya. bukan teman yang ingin menjatuhkan semangat kita. Betul. Dan tentunya juga kita harus bukan memilih sih, bukan pilih-pilih, Ya. tapi kita harus betul-betul tepat pada circle yang tepat ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita circle-nya itu pengusaha, kita pasti akan terjun dalam dunia usaha. Ya. Kalau circle-nya itu kita berada di tempat orang-orang yang soleh, yang alim, Ya. insya Allah kita juga pasti akan menjadi alim dan soleh. Jadi melihat circle itu bagian penting untuk memperbaiki kehidupan. Ya, berarti lingkungan itu berpengaruh. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Deep impact-nya itu banyak. Bahkan kalau misalkan kita masuk pesantren daya, insya Allah kita pasti akan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Jadi tengku lah. Jadi tengku ya. Tapi kan anak pesantren nggak semua jadi tengku. Nggak kan? semua jadi Ada yang tengku. jadi pebisnis, Iya. kan? Ada yang jadi polisi bahkan, kan? Tapi basic agamanya udah ada. Basic agama sudah ada. Yang farduin tadi udah lepas gitu. Iya. Itu saya setuju tuh. Karena kan kita kalau nggak ada ilmu agama ya kayak tadi tuh nggak tahu arah gitu kan. Iya, Sholat betul. nggak benar, baca Iya. Quran yang nggak bisa gitu kan. Minimal yang farduin tadi lah selesai dulu. Iya. Kayak Tengku bilang ya. Baiklah. Kayak Tengku nih kan, lulusan pesantren jadi host podcast. Siapa tahu Ini di luar dugaan. Di luar dugaan, Di luar kan? dugaan. Di samping dulu saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Saya itu dulu orangnya pemalu sekali. Pemalu. Pemalu. Saya pikir ini saya titisan putri malu. Jadi saya bukan putri malu, putra malu. Ya, salah. Oke, kemudian saya ini orangnya sangat pemalu dan introvert ya, suka menyendiri. And then Jaksel bro. And then Jadi ketika keluar di dunia luar, artinya sudah selesai untuk bukan selesai sih, tapi hijrah lah dari pondok. Kemudian awalnya hijrah dari pondok pulang ke kampung atau pulang ke rumah orang tua itu ingin bantu orang tua. Ingin bantu orang tua. Ya kayak seperti Dari bilang tadi, kondisi pada waktu itu sangat terpuruk ya orang tua. Jadi saya pulang ke rumah bantu orang tua, apa yang boleh saya bantu, baik itu bantu dengan tenaga. Tentunya lebih ke pengabdian saya. Pengabdian kepada orang tua.
sini waktu berjalan, pada waktu itu memang sangat terpuruk dan bahkan kendaraan pun tidak ada. Tidak ada kendaraan. Jadi kalau misalkan melihat orang lain punya kendaraan waktu itu, anak-anak muda lain sudah punya kendaraan masing-masing. Sedangkan saya pulang dari pondok tidak punya kendaraan. Ya waktu itu memang berkecil hati dan hampir bunuh diri. Bukan. Jadi hampir berputus asa karena bahkan sudah berputus asa hampir berputus asa karena melihat anak-anak lain itu punya kendaraan. Ya. Itu qadarullah. Jadi sini waktu berjalan, karena hidup itu adalah proses. Hidup itu adalah berjalan. Hidup itu adalah belajar. Hidup itu adalah perjuangan. Jadi banyak konsep-konsep itu yang menjadi prinsip dalam kehidupan, bahwa hidup itu adalah berjalan, hidup itu adalah proses, hidup itu adalah belajar, hidup itu adalah perjuangan, hidup itu adalah bagaimana kita melihat ke depan, sesekali juga lihat ke belakang. Jadi fokus ke depan. Ya, relasi, pertemanan, kemudian kebetulan berada di circle yang tepat, hingga pada akhirnya alhamdulillah Allah buka jalan. Allah buka jalan, kita belajar, kita punya sedikit kemampuan, itulah yang disebut dengan keberuntungan. Jadi keberuntungan itulah bukan semata-mata peluang. Keberuntungan itulah ketika peluang atau kesempatan dihadapkan dengan kemampuan. Berarti keberuntungan itu sebetulnya bisa diciptakan. Bisa diciptakan. Kemampuan itu bisa diasah, kesempatan itu bisa dicari. Bisa dicari. Ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan, itulah hasillah keberuntungan. Dan this is keberuntungan. Ya, betul. Di sini keberuntungan dan ya seperti itu. Jadi kalau misalkan orang bilang ataupun anak-anak muda yang hampir berputus asa dibilang, kita tidak beruntung. Beruntung itu bisa diciptakan. Ya, betul. Beruntung bisa diciptakan. Misalkan ada kemauan dan kesempatan tadi itu kan? Kesempatan dan kemampuan. Ya, jadi 3 itu, kemauan, kesempatan dan kemampuan. Insya Allah terciptanya keberuntungan. Ya. Jadi keberuntungan itu adalah bisa kita ciptakan atas izin Allah. Allah yang kasih arah, Allah yang buka jalan. Jadi kalau misalkan dia hebat, bukan semata-mata dia hebat, tapi Allah yang kasih kehebatan untuk dia, ataupun Allah yang naikkan derajat untuk dia. Seperti itu. Semuanya manusia sama kan? Betul. Tidak ada yang beda. Manusia semua sama derajatnya, kemudian hasil daripada apa, dari mana hingga ke mana, semua sama. Seperti itu. Kalau kita lihat kisah-kisah Ustadz Abdul Somad kan dulu juga susah, tapi sekarang beliau dikenal semua orang. Jadi saya pernah berfoto dengan Ustadz Abdul Somad. Saya fans berat, fans garis keras. Coba sampaikan ke kamera. Apa tuh? Keinginan untuk bertemu kembali dengan Ustadz Abdul Somad. Melalui DAO podcast channel ini. Gimana sampai ini tunggu? Sambil nangis. Enggak tuh, nanti kalau Ustadz Somad ke Banda, ya Banda Aceh. Ingin berjumpa lah, udah lama kan enggak jumpa tuh kan. Kita ngajak ngopi Ustadz Abdul Somad. Boleh lah. Ustadz Abdul Somad Al-Mukarram, insyaallah kami sangat ingin bertemu dengan Ustadz. Mudah-mudahan di video ini kita bisa bertemu dengan Ustadz Abdul Somad, insyaallah. Seharusnya Ustadz Abdul Somad nih menjadi inspirasi di sini tuh kan. Kalau Ustadz mah nanti kita bisa hubungi insyaallah menghubungi manajemen Ustadz Abdul Somad. Ya, insyaallah mudah-mudahan melihat ini dan kita bisa bertemu dan bisa berpodcast di sini bersama guru kita itu Ustadz Abdul Somad, insyaallah ya. Oke, baiklah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah special edition di mana kita di sini akan membahas bukan hanya tentang agama semata-mata, tapi kita akan membahas tentang kehidupan juga. Bagaimana anak-anak muda menjadi kreatif dan inspiratif, dan mudah-mudahan melalui video ini kita bisa memberikan walaupun sedikit manfaat untuk anak-anak muda bisa lebih terbuka pikirannya, tetap bersemangat, tetap selalu fokus ke depan dan tidak boleh disia-siakan kehidupan ini, dan melihat peluang, asah kemampuan, dan insyaallah tanamkan kemauan, insyaallah dapat keberuntungan. Betul. Insyaallah. Okey, baiklah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like and share dan jangan lupa tekan lonceng.
atau tombol notifikasinya. Dan teman-teman sekalian, sahabat Daud Podcast Channel, terima kasih telah mendukung channel ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak Derry telah hadir di sini. Sama-sama. Dan nanti kita akan membahas lagi insyaallah ya. Insyaallah. Di video-video selanjutnya. Insyaallah. Dan kita tetap akan selalu membahas tentang pemuda milenial ya. Pemuda milenial. Insyaallah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.